Mengapa Istana ngotot membantah sumber dana MBG hasil menggasak dana pendidikan? Kemarin ada sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran, itu narasi yang keliru. Ada yang janggal dalam polemik sumber anggaran program makan bergizi gratis. Di satu sisi, Istana melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membantah keras bahwa MBG mengambil anggaran pendidikan. Di sisi lain, pimpinan DPR justru secara terbuka menyatakan bahwa ratusan triliun rupiah untuk MBG dimasukkan dalam pos fungsi pendidikan di APBN 2025 dan 2026. Pertanyaannya sederhana, jika bukan dari anggaran pendidikan, lalu dari mana? Data APBN 2026 menyebut total anggaran pendidikan mencapai 769 triliun rupiah, sesuai amanat konstitusi 20% dari belanja negara. Namun, dari angka tersebut, sekitar 223,5 triliun rupiah dialokasikan untuk MBG. Bahkan Badan Gizi Nasional memperoleh alokasi 268 triliun rupiah, dengan 255,5 triliun rupiah untuk program MBG dan 12,4 triliun rupiah untuk dukungan manajemen. Dari 255,5 triliun rupiah itu, 223,5 triliun rupiah dikategorikan dalam fungsi pendidikan. Ini bukan opini, melainkan tercantum dalam lampiran Undang-Undang APBN 2026. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah secara eksplisit menyatakan bahwa pada 2025 dan 2026, MBG menjadi unsur dalam pos anggaran pendidikan dan telah menjadi keputusan politik antara DPR dan pemerintah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR Mai Esti Wijayanti bahkan menegaskan angka 223,5 triliun rupiah itu tertulis resmi dalam buku lampiran APBN. Lalu mengapa Istana masih bersikeras menyebut narasi tersebut keliru? Cross-cutting atau cross-subsidi terselubung. Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbahun menyebut skema ini sebagai cross-cutting budget policy, strategi, follow the program karena penerima manfaat terbesar adalah siswa sekolah. Argumennya, jika sasarannya anak sekolah, maka wajar dimasukkan dalam fungsi pendidikan. Masalahnya, fungsi pendidikan dalam APBN bukan sekadar label administratif. Ia adalah mandat konstitusi. Ketika 20% belanja negara diwajibkan untuk pendidikan, yang dimaksud adalah penguatan sistem pendidikan, guru, sekolah, kurikulum, sarana prasarana, kualitas pembelajaran, bukan sekadar memberi makan. Logika, karena anak sekolah maka masuk pendidikan, terlalu menyederhanakan persoalan. Dengan logika serupa, subsidi listrik untuk sekolah pun bisa dimasukkan dalam fungsi pendidikan, bahkan program kesehatan untuk anak usia sekolah pun dapat diserap ke sana. Disinilah publik patut skeptis, apakah ini inovasi kebijakan, atau sekadar akrobat fiskal agar janji politik tetap berjalan tanpa mengganggu angka 20%. Angka yang terlalu besar untuk disepelekan. 223,5 triliun rupiah bukan angka recehan. Nilai itu hampir setara sepertiga dari total anggaran pendidikan 2026. Bahkan jauh melampaui kenaikan anggaran Kemendikdasmen yang hanya sekitar 21,5 triliun rupiah. Artinya, lonjakan besar fungsi pendidikan bukan karena revolusi kualitas sekolah, melainkan karena MBG. Jika anggaran pendidikan naik dari 724,2 triliun rupiah 2025 menjadi 769 triliun rupiah 2026, kenaikan itu sekitar 44,8 triliun rupiah. Namun MBG sendiri dianggarkan 268 triliun rupiah pada 2026. Secara kasat mata, struktur pendidikan kini ditopang oleh MBG. Ini fakta fiskal, bukan framing politik. Dalih efisiensi atau realokasi. Presiden Prabowo Subianto menyatakan pembiayaan MBG berasal dari efisiensi belanja negara, bukan pemangkasan dana pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti juga memastikan tidak ada program pendidikan yang dihentikan.
Namun efisiensi belanja negara semestinya tercermin dalam pos-pos yang dipangkas secara eksplisit. Jika memang efisiensi, publik berhak tahu pos mana yang dipangkas, kementerian mana yang dikurangi. Program apa yang dieliminasi. Transparansi fiskal tidak cukup dengan retorika, tidak memangkas. Ketika angka 223,5 triliun rupiah tercatat sebagai fungsi pendidikan untuk MBG, sementara Istana menyebut tidak mengambil anggaran pendidikan, yang muncul adalah kontradiksi naratif. Dua lembaga tinggi negara menyampaikan pesan berbeda atas dokumen yang sama. Negara sebesar Indonesia mestinya tidak gagap menjelaskan sumber dan struktur anggaran. Stunting dan politik populis. Data prevalensi gizi kronis sekitar 19% memang mengkhawatirkan, di atas ambang 10% menurut standar WHO untuk kategori rendah. Program school feeding juga lazim di banyak negara, dari Tiongkok hingga Finlandia. Tidak ada yang mempersoalkan urgensi perbaikan gizi. Yang dipersoalkan adalah tata kelola dan kejujuran fiskal. Program dengan target hampir 84 juta penerima jelas membutuhkan legitimasi kuat dan fondasi anggaran yang kokoh. Jika benar dimasukkan ke fungsi pendidikan, katakanlah secara jujur bahwa ini adalah redefinisi fungsi pendidikan. Jangan menuduh kritik sebagai politisasi semata. Sebab ketika guru menggugat Undang-Undang APBN ke Mahkamah Konstitusi, itu bukan sekadar soal politik, melainkan soal prioritas negara. Transparansi atau manipulasi angka. Apakah MBG kebijakan mulia? Bisa jadi. Apakah gizi anak penting? Tentu. Apakah memasukkan 223,5 triliun rupiah ke fungsi pendidikan tanpa konsekuensi struktural bisa diperdebatkan? Sangat bisa. Yang berbahaya bukanlah programnya, melainkan inkonsistensi narasi. Ketika DPR menyebut MBG bagian dari anggaran pendidikan, dan Istana membantahnya, publik dipaksa memilih siapa yang dipercaya. Dalam demokrasi yang sehat, angka tidak boleh lentur sesuai kebutuhan komunikasi politik. Jika memang MBG adalah prioritas nasional, letakkan ia secara terang sebagai program lintas sektor dengan nomenklatur tersendiri. Jangan sembunyi di balik fungsi pendidikan lalu mengklaim tidak menyentuhnya. Sebab pada akhirnya, yang diuji bukan hanya keberhasilan memberi makan anak-anak, melainkan integritas pengelolaan anggaran negara. Dan di titik inilah, skeptisisme publik sepenuhnya beralasan. Tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau tidak berjalan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah.